warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, sehat ya. Baiklah Bapak Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau yang kita sebut dengan PKA, kita masih berada dalam agenda kepemimpinan kinerja. Dan pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dan saya akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam mata pelatihan komunikasi efektif. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Silviani Kesuma, Media Iswara Ahli Madya pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saluran-saluran komunikasi kita bisa melalui nomor WhatsApp saya, Instagram, dan juga alamat email sudah saya perlihatkan di sini. Apa dasar penyelenggaraan PKA ini? Yaitu adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1008 garing K.1 garing PDP 07 garing 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, apa yang terdapat dalam kurikulum PKA ini adalah yang pertama, ada 4 agenda. Agenda yang pertama yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, kepemimpinan kinerja. Yang ketiga, manajemen kinerja. Dan yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Di dalam aktualisasi kepemimpinan ini, Bapak Ibu akan melakukan studi lapang kinerja pelayanan publik dan menyusun rencana aksi perubahan peningkatan manajemen kinerja di unit organisasi. Nah, 4 agenda ini akan membawa Bapak Ibu sehingga memiliki kompetensi sebagai kepemimpinan manajemen kinerja, yaitu untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Ya. Nah, dalam kepemimpinan kinerja agenda 2, Bapak Ibu akan disuguhi dengan 4 mata pelatihan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja. Kedua mata pelatihan ini sudah Bapak Ibu dapatkan beberapa hari yang lalu, bukan? Iya, betul sekali. Dan yang saat ini adalah mata pelatihan komunikasi efektif dan selanjutnya adalah manajemen perubahan sektor publik. Nah, dalam komunikasi efektif, apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu memiliki kompetensi dasar, yaitu mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik. Dan indikator keberhasilannya adalah 1. Menerapkan komunikasi efektif sesuai intisari ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Yang ketiga, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi. Dan yang keempat, menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Nah, Bapak Ibu, kita dalam mata pelatihan komunikasi efektif ini mempunyai skenario pembelajaran melalui strategi-strategi yang kita awali dengan ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Nah, metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, brainstorming, dan storytelling. Ya, dalam tahapan ini, poin-poin yang penting diperhatikan adalah substansi ceramah, yaitu konten, analisis dan komentar, komen dan analisis terkait substansi, hasil pembelajaran kepemimpinan dari ceramah, lesson learned,
dan bagaimana penerapannya atau implementasinya dalam dunia kerja ASN administrator. Kemudian pada tahap kedua kita masuk ke dalam komunikasi efektif dalam organisasi. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, paparan pembelajaran, tanya jawab, dan penayangan film pendek. Nah, ceramah interaktif, kemudian tanya jawab, dan khusus untuk penayangan film pendek, sebelum saya menyajikan pemutaran film, Bapak Ibu, saya akan beri instruksi apa saja yang harus diperhatikan dalam penayangan film pendek tersebut. Peter Drucker, seorang penulis buku dan juga filosof, ahli manajemen, berkata, "The most important thing in communication is hearing what isn't said." Yang terpenting dalam sebuah komunikasi adalah mendengar apa yang tidak dikatakan. Luar biasa. Ini berarti seluruh indera kita akan terlibat di dalam proses komunikasi, ya. Tidak saja yang dikatakannya atau yang kita dengar, juga adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, mungkin, atau apa yang kita lewat sensoris, ya, lewat peraba yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan. Ya, proses berpikir ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, komunikasi efektif dalam organisasi adalah sebagai proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi, meliputi attention atau perhatian, comprehension atau comprehensive, acceptance as true, kebenaran atau fakta, dan retention. Komunikasi organisasi ini merupakan perilaku yang mengatur pola komunikasi organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi, dan bagaimana mereka terlibat dalam proses interaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Nah, sekarang apa saja ruang lingkup dan komponen komunikasi organisasi? Yaitu pesan, proses, hubungan, lingkungan, dan jaringan. Sedangkan peran dan fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu perannya adalah meningkatkan produktivitas di tempat kerja, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas karyawan, membentuk hubungan profesional dan lingkungan kerja yang kondusif. Sedangkan fungsinya adalah fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Nah, apa sajakah indikator-indikator komunikasi efektif? Yaitu substansi tidak keluar dari konteks, penggunaan kalimat yang sederhana, melihat latar belakang komunikan, memperhatikan bahasa tubuh, kontrak waktu yang jelas, penggunaan strategi komunikasi, pemanfaatan media komunikasi, dan evaluasi komunikasi. Sedangkan arah komunikasi yaitu komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, diagonal ke atas, dan diagonal ke bawah. Tahapan yang ketiga adalah pengelolaan strategi komunikasi. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok. Nah, Bapak Ibu sudah terbagi dalam 4 kelompok. Silahkan lakukan, ya, masing-masing kelompok akan mendiskusikan, yaitu kelompok pertama, pengelolaan strategi komunikasi. Kelompok kedua, proses komunikasi dalam organisasi. Kelompok yang ketiga, 10 strategi komunikasi organisasi. Dan yang kelompok keempat adalah hambatan-hambatan komunikasi organisasi.
Silahkan Bapak Ibu melakukan diskusi kelompok dan setelah itu mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas presentasinya, luar biasa. Semua memberikan pengetahuan baru, informasi baru, dan pengalaman baru bagi kita. Sekarang kita sampai pada tahap akhir, yaitu framing membangun branding organisasi. Nah, metodenya adalah ceramah interaktif, kemudian mind map. Brand berarti merek. Branding adalah berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah brand dan merek organisasi. Dan strategi membangun branding image organisasi ini yaitu membangun brand awareness, membangun karakter otentik dan dari brand, membangun persepsi, relevansi dan kecocokan dari brand image terhadap produk atau jasa, menggunakan media sosial, dan memperhatikan umpan balik. Framing, yaitu cara media, gatekeeper, penjaga pintu media, mengatur dan menyajikan berbagai peristiwa serta isu-isu yang mereka liput. Cara halayak menafsirkan apa yang disajikan oleh media. Framing adalah gagasan abstrak yang berfungsi untuk mengatur atau menyusun makna sosial. Juga mempengaruhi persepsi halayak terhadap berita. Dan tidak hanya mengatakan apa yang harus dipikirkan, melainkan bagaimana memikirkan hal tersebut. Nah, ruang lingkup framing secara makro merujuk pada mode brand image yang digunakan oleh para jurnalis atau wartawan atau komunikator untuk menyajikan jenis-jenis informasi atau jenis-jenis berita yang beresonansi dengan berbagai jenis-jenis berita yang dengan berbagai macam-macam skema atau halayak umum. Dan secara mikro merujuk pada bagaimana berbagai elemen dari sebuah narasi berita akan mempengaruhi halayak pembaca sebagai media frame dan audience frame. Nah, teknik-teknik framing dalam branding organisasi yaitu metafora, membingkai ide-ide konseptual melalui perbandingan, cerita, mitos atau legenda, dan yang mudah diingat, membingkai tema melalui cara naratif yang mudah diingat. Kemudian lewat tradisi, ritual atau seremonial, slogan atau jargon, membingkai objek dengan frasa menarik, artefak atau objek dengan nilai simbolis intrinsik, sebuah fenomena budaya yang lebih berarti dibanding objek itu sendiri, dan kontras menggambarkan sebuah objek dalam terminologi apa yang tidak ditunjukkan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai kepada akhir pembelajaran kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita akhiri, mari kita membuat kesimpulan bersama. Ya. Komunikasi efektif dalam organisasi adalah faktor terpenting dalam mendapatkan informasi. Penataan komunikasi organisasi dan perbedaan budaya ada proses komunikasi yang membutuhkan kerjasama individu dalam organisasi. Yang kedua, strategi komunikasi adalah sarana untuk menciptakan, merancang, dan mengatur terjadinya pertukaran informasi ataupun pesan di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, strategi komunikasi efektif dimulai dengan pengenalan karakteristik komunikan yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan tentang karakter lawan bicara agar diketahui hal apa yang disukai dan yang tidak disukai olehnya. Yang keempat, framing adalah sebuah proses di mana komunikator berperan membentuk sebuah sudut pandang yang mendorong berbagai realitas dari situasi yang diberikan untuk diinterpretasikan oleh pihak lain ke dalam berbagai cara. Dan yang kelima, frames bekerja dalam 4 macam cara, yaitu frame mendapatkan masalah, frame mendefinisikan masalah, frame mendiagnosa penyebab,
frame membuat penilaian moral, dan yang keempat adalah frame menyarankan pengulangan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tiba pada akhir pembelajaran kita, dan sebagai apresiasi saya terhadap Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator atas kerjasama aktif, partisipasi aktif dalam pembelajaran dan antusiasme dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya menghadiahi Bapak Ibu sebaik pantun yang saya ciptakan sendiri. Boleh Pak, Bu? Oke, sebaik pantun ya. Ibarat seekor burung tak bersayap, bila kecerdasan tanpa ambisi. Servant leaders memiliki komitmen pada pertumbuhan manusia dan mudah beradaptasi. Active listening merupakan hal yang penting dalam komunikasi. Kembangkan jejaring dan strategi komunikasi sebagai aplikasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.